Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 dengan saya Inggit Puspitasari dan rekan saya Vina Septiani akan mempresentasikan materi mengenai telaah tentang kurikulum 2013 dan pembelajaran tematik. A. Telaah tentang kurikulum 2013. Proses perubahan kurikulum terjadi atas dasar kebutuhan dan tuntutan baik masyarakat sebagai pengguna lulusan maupun sekolah sebagai institusi yang melahirkan produk. Perubahan kurikulum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh peserta didik. Oleh karena itu, perubahan kurikulum menjadi suatu keharusan dalam institusi pendidikan dalam upaya mencari jalan keluar dari berbagai masalah atau problem. Pendidikan menuju hasil pendidikan yang bermutu. Berangkat dari kurikulum yang baik inilah, diharapkan dapat dikembangkan desain kurikulum yang mampu menghasilkan lulusan peserta didik yang mempunyai masa depan yang cerah dan berimplikasi pada kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya ada ruang lingkup kajian telaah kurikulum 2013. Yang pertama itu ada tujuan, meletakkan dasar kecerdasan atau pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi tujuannya itu biar kurikulum pendidikan di Indonesia itu lebih baik lagi. Nah, adapun secara operasional rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik setelah mempelajari suatu mata pelajaran atau bidang studi tersebut, mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ilmu cakap, kritis, kreatif, dan inovatif, sehat, mandiri, dan persis, dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, materi. Materi atau isi dalam kurikulum 2013 khususnya pada jenjang pendidikan SD atau MI telah sesuai dan berkesinambungan sehingga antara materi yang lainnya tidak saling tumpang tindih. Karena pada saat ini kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran yang berbasis tematik yang menyuguhkan proses belajar berdasarkan tema untuk dikombinasikan dengan mata pelajaran lain sehingga semua mata pelajaran bisa saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya pada suatu tema tersebut. 3. Metode. Metode ceramah. Metode ceramah adalah di mana seorang guru menjelaskan dan peserta didik hanya mendengarkan penjelasan guru sehingga perhatian terpusat pada guru, sedangkan siswa hanya menerima secara pasif. Metode ini merupakan yang boleh dikatakan metode tradisional karena sudah sejak dulu dipakai, namun metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja sebagai salah satu metode yang digunakan dalam kegiatan pengajaran. 2. Metode kooperatif. Metode kooperatif adalah metode di mana guru membentuk kelompok belajar dalam kelas. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan interaksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk rasa saling memahami, saling menghargai untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial, menghilangkan sikap egois dan individualis, membangun persahabatan yang lebih solid, dan lain sebagainya. Metode tanya jawab ini tujuannya untuk memeriksa seberapa pahamkah peserta dalam menguasai materi yang telah disampaikan oleh seorang guru itu gitu. Jadi tanya jawab ini sangat diperlukan juga dalam pembelajaran. Yang keempat ada metode game learning atau metode belajar sambil bermain. Nah, biasanya metode ini tuh disukai sama siswa-siswa karena tidak membosankan gitu, tidak membuat mereka jenuh gitu. Dan salah satu contohnya tuh yaitu metode karya wisata, yaitu metode di mana penyampaian materinya tuh dengan cara langsung kepada anak didiknya tuh langsung keluar gitu ke tempat, ke lingkungan kehidupan nyata gitu, agar siswa tuh dapat mengamati ataupun
mengalaminya secara langsung gitu. Yang keempat ada evaluasi. Contoh dari evaluasi itu pemberian tugas, portofolio, ulangan tiap bab dan tes, evaluasi proses dan hasil. Selanjutnya ada ruang lingkup kajian khusus telaah kurikulum 2013. Penerapan kurikulum 2013 pada jenjang SD atau MI saat ini masih banyak sekali mengalami kendala, terutama pada fasilitas-fasilitas yang ada, dan juga tentunya sumber daya manusia yang masih memerlukan pembinaan dan pelatihan. Disinyalir kebanyakan guru SD atau MI ini tidak semua dapat memahami kurikulum 2013. Jadi si guru SD ataupun MI ini tuh masih kayak belum paham gitu tentang kurikulum 2013. Jadi diperlukan pembinaan dan juga pelatihan yang lebih lagi agar si guru dapat memahaminya juga. Adapun kurikulum 2013 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Setiap kurikulum kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi oleh karena itu kita tuh bisa mengambil dan mengembangkan aspek positif atau kelebihan pada kurikulum 2013 dan bisa juga mengambil aspek kelebihan dari kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, dengan demikian, kurikulum 2013 itu adalah suatu kurikulum yang ideal untuk pendidikan di Indonesia ini. Nah, jadi bagi sekolah yang sudah siap dan sedang melaksanakan kurikulum tersebut, terus dilanjutkan juga dikembangkan lagi karena di tahun ini tuh kita juga dituntut untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar atau KD dan indikator dari kurikulum atau standar isi atau SI dari berbagai mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. Dengan adanya kaitan tersebut, maka peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Bermakna di sini memberikan arti bahwa pada pembelajaran tematik, peserta didik akan dapat memahami konsep-konsep yang saling terkait dari berbagai mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan usia peserta didik. Nah, ada juga karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama tuh ada pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, karena kan pada dasarnya si tematik ini tuh suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan keleluasan pada peserta didik untuk lebih aktif lagi. Jadi, ini tuh berpusat pada si peserta didik tersebut, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, jadi si peserta didik ini juga diharapkan dapat aktif gitu, mencari, menggali, terus menemukan konsep serta prinsip-prinsipnya juga dari suatu pengetahuan yang harus dikuasainya sesuai dengan perkembangannya. Nah, yang kedua ada memberikan pengalaman langsung kepada anak. Kalau misalkan seorang guru tuh harus lebih banyak bertindak gitu. Jadi kan tadi balik lagi ke yang awal, si peserta didik harus lebih aktif, jadi guru hanya memfasilitatorin saja, sedangkan si siswanya yang harus menjadi aktor gitu. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak kelihatan atau antar mapel menyatu. Nah, kan dalam tematik itu tuh satu tema, tapi dalam beberapa mata pelajaran, contohnya matematika dengan Indonesia. Nah, itu tuh harus menyatu, jangan ada kayak batasan gitu. Yang keempat ada menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran sehingga lebih bermakna. Yang kelima ada hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Nah, jadi membuat jalinan antar pengetahuan yang dimiliki peserta didik sehingga berdampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari peserta didik.
Yang selanjutnya ada manfaat pembelajaran tematik. Dari manfaat pembelajaran tematik, banyak materi yang tertuang dalam beberapa mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan utuh. Peserta didik juga mudah memusatkan perhatian karena beberapa mata pelajaran dikemas dalam satu tema yang sama. Selanjutnya ada rambu-rambu pembelajaran tematik. Jadi tidak semua mata pelajaran dapat dipadukan atau dikaitkan. Terus kompetensi dasar juga yang tidak dapat dipadukan atau diintegrasikan jangan dipaksakan untuk dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan baik melalui tema lain maupun disajikan secara mandiri. Untuk peserta didik kelas 1 dan kelas 2 atau kelas rendah, kegiatan ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan juga berhitung. Dan tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, minat lingkungan, daerah setempat, dan juga problematika atau populer. Implikasi bagi guru dan peserta didik. Bagi guru, pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar yang bermanfaat bagi peserta didik, juga dalam memilih kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran, serta mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan. Bagi peserta didik harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya ada implikasi terhadap sarana-prasarana, sumber, dan media pembelajaran. Pertama, pembelajaran tematik dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana-prasarana belajar. Kedua, perlu memanfaatkan sumber belajar baik yang sifatnya didesain khusus untuk keperluan pembelajaran maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekitar. Selanjutnya, perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang abstrak. Implikasi terhadap pengaturan ruang dapat ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Susunan bangku peserta didik dapat diubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Peserta didik tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat duduk di tikar atau di karpet. Berdasarkan analisis jurnal, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada jurnal yang tertera, para peneliti kebanyakan menemukan adanya kendala pada guru sekolah dasar dalam mengimplementasikan kurikulum yang berasal dari pemerintah, institusi, guru, orang tua, dan peserta didik. Penerapan kurikulum 2013 sudah berjalan dengan baik dalam aspek perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam RPP. Semua komponen telah tercantum dalam RPP. Guru juga antusias dan berusaha menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran saintifik itu pengumpulan data gitu. Namun terdapat beberapa hambatan yang harus diperbaiki terutama pada bagian pemilihan materi ajar. Nah, jadi untuk kesimpulannya, perubahan kurikulum itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh peserta didik. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar dan indikator dari kurikulum atau standar isi dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.